warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Nama Ibu Kartika Sri Dewi Batubara, SSTMKes, dosen Diploma 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang. Di sini Ibu akan melakukan praktikum ganti perban dan ganti balutan pasien post seksio sasarea. Pertama-tama kita kenalkan alat dulu. Ada baki berisi bak instrumen. Nah, di dalam bak instrumen ini berisi 2 pasang handscoon, kemudian ada pinset anatomis dan juga pinset chirurgis. Selanjutnya ada gunting perban ataupun gunting plester. Kemudian ada kom berisi larutan betadin. Kemudian ada kapas alkohol di tempatnya, ada bengko ataupun nerbeken. Kemudian ada kasa di tempatnya, kita buka aja tutupnya. Kemudian ada hipafix di tempatnya ataupun plester. Selanjutnya ada cairan NaCl yang nanti fungsinya adalah sebagai pencuci luka pasca seksio sesarea. Nah, selanjutnya ada hand drap untuk cuci tangan. Langkah selanjutnya kita harus menyambut pasien dengan sopan dan ramah. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Kartika yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini kita akan membersihkan luka Ibu dan nantinya akan mengganti perban juga. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, terima kasih, dan jika ada hal yang berkaitan dengan pembersihan luka nantinya silakan dikomunikasikan dengan kami, jangan sungkan-sungkan ya Bu ya. Oke. Ya, langkah selanjutnya adalah menggunakan APD. Nah, APD ini berfungsi sebagai supaya tidak terkontaminasi dengan luka pasien nantinya ke kita. Nah, selanjutnya kita letakkan perlak di bagian yang akan kita lakukan perawatan ataupun pembersihan luka dengan cara tetap berkomunikasi dengan Ibu. Maaf ya Bu ya, permisi Bu, saya akan meletakkan perlak di perut Ibu supaya nanti tidak terkontaminasi ke tempat yang lain. Oke Bu. Langkah selanjutnya adalah cuci tangan 6 langkah. Pertama-tama kita harus membuka semua perhiasan yang berada di tangan kita, baik cincin maupun jam tangan. Kemudian cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita harus memakai handscoon kanan dan kiri. Ya, gunakan handscoon kanan dulu. Kemudian setelah menggunakan handscoon, kita membuka plester yang sebelumnya sudah menempel di bekas luka operasi Ibu. Caranya mengambil kapas alkohol, kemudian sambil menekan dan membersihkan pinggiran plester agar teraliri oleh alkohol supaya lebih mudah untuk membukanya. Kemudian buang ke nerbeken dan buka secara perlahan-lahan sambil melihat gestur tubuh ataupun melihat mimik muka Ibu. Apakah Ibu merasa tidak nyaman ataupun sakit? Nah, jika Ibu merasa tidak sakit, katakan kepada Ibu bahwa hal tersebut memang wajar karena plester menempel di kulit. Jadi akan memang mengalami perlengketan dan akan sakit jika kita melakukan pembukaan. Permisi ya Bu ya, saya akan membuka plesternya. Nanti kita akan mengganti plester yang baru. Nah, ini mungkin agak terasa sakit ya Bu ya. Mohon Ibu menahan sebentar
nanti sakitnya palingnya pada saat dilakukan pembukaan aja. Ditahan ya Bu ya. Oke. Kemudian letakkan bekas plester dengan cara menutupnya terlebih dahulu, kemudian letakkan di nerveken. Setelah tadi kita membuka perban yang berada di bekas luka operasi itu, langkah selanjutnya yaitu mengkaji luka di perut ibu. Caranya dengan cara menekan di sekitar bekas luka operasi, apakah ada pengeluaran darah ataupun nanah. Jika ada pengeluaran, kita bersihkan menggunakan kasa. Dengan cara bersihkan dari yang tidak terkontaminasi ke yang terkontaminasi. Artinya, yang tidak terkontaminasi berarti dari dalam luka, ke yang terkontaminasi area perut. Bersihkan sekali usapan, buang kasa jika masih ada darah ataupun pus. Ini silakan dibersihkan lagi dengan cara dari dalam menuju luar. Nah, seperti itu seterusnya. Setelah itu, jika handscoon kita ini terkontaminasi, maka kita celupkan ke larutan klorin. Celupkan ke larutan klorin sambil mencucinya, kemudian dibuka secara terbalik. Kemudian kita memakai handscoon yang baru. Kita menggunakan handscoon yang kedua, kita bersihkan luka menggunakan larutan NaCl ya, dengan cara kita ambil pinset chirurgis, kemudian ambil kasa sambil dibersihkan menggunakan cairan NaCl, dan sambil juga kita bersihkan menggunakan kasa. Gerakan memutar seperti ini, tapi dia gerakannya itu hanya sekali aja, seret, langsung buang. Kemudian ambil lagi yang lain kasanya, seret. Oke, selesai. Setelah itu kita olesi luka dengan kita keringkan ya. Kita keringkan dulu dengan kasa yang kering ya. Kita keringkan dengan kasa yang kering dengan cara menekan-nekan di sekitar luka. Kemudian setelah itu kita olesi luka dengan cairan antiseptik ataupun betadine ataupun povidone iodide dengan cara mengambil pinset anatomis ya. Pinset anatomis kemudian dicelupkan ke dalam larutan betadine. Kemudian kita oleskan di luka dengan cara gerakan seperti tadi, memutar juga. Oke. Nah, setelah selesai kita tutup luka menggunakan kasa. Tutup luka menggunakan kasa dan juga menggunakan plester. Oke, jika plesternya kurang boleh kita tambah lagi. Menyesuaikan dengan kondisi ibunya juga ya. Oke, sudah selesai dilakukan fiksasi. Oke,
yang selanjutnya setelah kita selesai menutup luka pasien kita, selanjutnya yaitu bereskan pasien. Kita rapikan pasiennya, kemudian perlak kita letakkan di tempat kotor. Kemudian kita rapikan pasiennya, kita tutup pasiennya lagi supaya privasinya tetap terjaga. Dan kita bereskan alat-alat habis pakai seperti pinset, bengkok, atau instrumen yang sudah terkontaminasi. Itu kita letakkan di larutan klorin. Kita rendam selama 15 menit. Kemudian buka handscoon secara terbalik. Kita letakkan di larutan klorin. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4. Kemudian mendokumentasikan hasil yang sudah kita peroleh dan tidak lupa memberikan salam penutup kepada pasien bahwasanya sudah selesai melakukan tindakan. Permisi Bu, saya sudah selesai melakukan tindakan ganti korban pada luka pos SC, bekas luka operasi Ibu. Nah, nanti jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan prosedur tersebut, nanti boleh ditanyakan kembali ke saya, atau mungkin nanti pada saat Ibu ingin sesuatu, silakan jangan sungkan-sungkan untuk tetap menghubungi saya. Terima kasih ya Bu ya. Oke, sekian praktikum perawatan luka ganti korban. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.